kronologinya dari awal. Awal ini saat ini niku kula ngertes teng karep niku yo kula ajeng nyingkir yo mriko nyeruduk kula ajeng bulet kula yo kula posisine nggih ngata-ngata kula tak kanu ngeten sangkali ngeten yo kalih tak wancali ngeten nyawani niku. Nggih, terus babine niku Kesa. Nggih. Nah, setelah Kesa itu lokasinya kemana, Pak? Lokasi Kesa niku Nggih. ngaler balik ngalor yo ajeng asal niku sinten asal niku Sipring niku. Yang meninggal niku. Namanya sinten niku? Mbok Sal. Iya. Itu lagi ngapain Pak waktu itu? Nggih, dene di tengah alas dene kula nggih mboten ngertos kok niku. Tebe kali kula. Oh. Kali kula tebe. Nggih. Kali kula tebe. Namanya Bapak sinten? Pak Suranto. Pak Suranto. Umur pinten, Pak? Nggih, duka kula mboten genah nggih. Nek alamatnya mriki pundi, Pak? Alamatnya pundi mriki? Sabrang Kodil. Ropo nggih. Matur sembah. 9 Oktober 2016 kurang lebih pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tempat kejadian di Dusun Sipring, Desa Ropo, Kecamatan Tebel, Kabupaten Wonosobo. Awal kejadian adalah di saat saudara Suranto dengan alamat Sabrang Kodil berpapasan dengan hewan babi hutan atau disebut dengan kalau bahasa Jawanya celeng. Dan celeng tersebut kemudian menyerang saudara Suranto. Terjadilah perkelahian antara Suranto dengan babi hutan tersebut yang mengakibatkan luka ringan terhadap diri saudara Suranto. Terjadinya penyerangan babi hutan terhadap saudara Suranto bisa melepaskan serangan dari babi hutan dengan cara melarikan diri, kemudian sekaligus dari babi hutan tersebut juga berlari. Larinya babi hutan justru berpapasan dengan saudara Salmi, saudari Salmi. Nah, berpapasannya adalah di dekat itu jembatan atau Sabrang Kodil. Jembatan Sabrang Kodil, dan itu saudara Salmi diserang oleh babi hutan sehingga saudara Salmi atas serangan babi hutan tersebut mengalami luka pada bagian tubuh dan berakibat meninggalnya saudara Salmi. Setelah babi hutan tersebut itu menyerang saudara Salmi dan mengakibatkan meninggal dunia adalah di tempat kejadian penyerangan tersebut itu ada warga yaitu saudara Endro selaku ketua BPD Desa Ropoh melakukan pertolongan dengan cara memukulkan sebatang bambu ke arah babi. Namun babi tersebut masih sangat buas sekali menyerang terhadap saudara Salmi sehingga luka yang diderita oleh saudara Salmi makin parah dan saudara Endro tidak bisa berbuat apa-apa, tercengang. Kemudian setelah babi hutan tersebut menyerang Salmi sampai meninggal dunia di lokasi kejadian, babi meninggalkan lokasi ke arah Sabrang Kodil. Di sana justru babi hutan ketemu dengan saudara Suparman. Kemudian saudara Suparman itu di saat ketemu dengan babi hutan terjadi juga perkelahian. Nah, perkelahian antara babi hutan dengan Suparman. Babi hutan di situ melakukan penyerangan dengan cara melukai diri saudara Suparman sehingga saudara Suparman itu luka pada kaki, muka, tangan, jempol. Dan kemudian setelah menyerang saudara Suparman, babi hutan tersebut meninggalkan lokasi yang saat kejadian dengan Suparman berada di dekat rumahnya saudara Heri. Babi hutan tersebut pergi ke arah Sipring.
Dan di Sipring, babi tersebut ketemulah dengan saudara Suyanti. Saudara Suyanti juga mendapat serangan dari babi hutan, juga mengalami luka-luka. Kemudian setelah menyerang saudara Suyanti, babi tersebut meninggalkan lokasi, berlari karena banyak warga yang mengetahui. Kemudian warga masyarakat beramai-ramai memburu babi yang menyerang. Sampai sekarang juga belum bisa ketemukan. Kita mencari babi bersama dengan masyarakat, yaitu Sipring, kemudian Sabrang Kodil, kemudian Pak Lurah, tokoh masyarakat, Polsek, namun belum bisa kita menemukan. Kemudian kita kembali untuk menenteramkan warga. Atas kejadian serangan babi yang membabi buta tersebut, warga masyarakat Desa Ropoh ada 4 yang mengalami luka. 1 yang meninggal dunia adalah saudari Saumi, dan kemudian sudah bisa dikebumikan sebagaimana adat yang dilakukan oleh Dusun Sipring Desa Ropoh. Kemudian yang lainnya dilarikan ke rumah sakit PKU Wonosobo. Namun sebelum dilarikan ke PKU Wonosobo, ada tindakan medis. Tindakan pertama yaitu di Puskesmas Kepel 2 di Sirandul karena luka-luka yang serius, sehingga dirujuk ke rumah sakit PKU Wonosobo. Dengan kejadian ini, semoga ini adalah yang terakhir dan tidak ada kejadian yang lain lagi. Kami selaku petugas daripada Polsek Kepel menghimbau, kejadian ini adalah murni kejadian serangan babi. Jangan dihubungkan dengan hal-hal yang mitos sehingga terjadi suatu tumpang tindih atau terjadi suatu kefanatikan, terjadi itu boleh katakan itu kesalahpahaman, sehingga harus dicegah. Memang pengamatan kami selaku petugas di lapangan dan selaku petugas Kepel adalah ini karena amukan daripada hewan babi sehingga mengakibatkan luka-luka dan kemudian meninggal dunia. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak ada kejadian lagi. Sekali lagi, jangan terjadi fitnah, khususnya adalah desa si Sabrang Kodil dan kemudian di Dusun Sipring, khususnya kemudian umumnya Desa Ropoh, jangan terjadi fitnah. Ini menurut hasil penyelidikan kami, penyelidikan awal adalah, saya yakin ini adalah kejadian murni karena babi hutan yang mengamuk. Saya perkirakan babi hutan tersebut adalah mengalami lapar, kemudian turun gunung untuk mencari makan. Secara kebetulan ketemu dengan warga, dan di situ sebelum babi itu mengamuk itu terjadi babi itu di saat terjadi perkelahian dengan si saudara yang pertama tadi itu, Pak siapa itu waktu di yang pertama Suparman, Pak Suranto ini terjadi babi itu di saat berkelahi itu ada perkelahian, kemudian babi merasa mungkin ini ketaton, sehingga babi lebih membabi buta di saat ketemu dengan saudara Suranto itu, kemudian ketaton sehingga terjadilah babi itu makin membabi buta. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat dan masyarakat keseluruhan Desa Ropoh. Jangan terjadi fitnah. Ini saya menyimpulkan hasil penyelidikan awal kami adalah karena terjadinya amuk hewan babi sehingga menyebabkan luka dan meninggalnya satu warga desa Ropoh. Ya, untuk tanaman-tanaman gimana Pak? Untuk tanaman kami tadi sempat ke hutan bersama kurang lebih 60 warga masyarakat yang bertujuan untuk memburu keberadaan babi yang tadi sudah melukai daripada warga masyarakat. Tanaman di sana saya lihat secara langsung ada itu ketela singkong yang sudah dirusak oleh babi. Berarti antara kami melihat di sekitar hutan dengan ketela yang rusak
Dengan turunnya babi, saya menyimpulkan babi dalam keadaan lapar, ingin mencari makan. Secara kebetulan ketemu dengan warga, kemudian terjadilah itu saling mempertahankan keselamatan. Terjadi, kalau perkelahian yang bukanlah, terjadi adu fisik antara hewan babi dengan Pak Ranto. Di situ mungkin babi ada merasa tertekan atau ada luka atau mungkin terpojok, sehingga dia pergi dari situ mencari sasaran. Justru sasarannya bukan makanan tapi orang lagi. Ya, untuk Bapak, nama Bapak? Kami selaku Kanit Reskrim Polsek Kepil Harsono, kami datang di lokasi dengan 4 personil, 1 Kanit Reskrim, 2 Kanit Propos selaku Babin Kamtibmas dari Desa Ropoh, kemudian Pak Arif, kemudian anggota Reskrim Pak Wawan.